Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ayo Sinaure bareng Bulia. Kali ini kita akan membahas materi tentang hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun cakupan materi yang akan kita pelajari yaitu tentang semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara, tentang hubungan Pancasila dengan UUD NRI tahun 1945, hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada materi semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara sesuai dengan 5 sila yang ada di dalam Pancasila, mari kita kupas satu persatu. Semangat sila pertama Pancasila mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, tentram, sejahtera, dan harmonis adalah tertuang dalam sila pertama. Semangat sila kedua dalam kehidupan sehari-hari bermakna kita harus mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, sesama manusia perlu saling menghormati. Pada semangat Pancasila yang ketiga, perlu menjadi pedoman untuk mewarnai kehidupan sehari-hari dalam mengutamakan rasa persatuan bangsa. Semangat sila yang keempat, Pancasila mengajarkan kepada kita untuk selalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dan semangat Pancasila pada sila yang kelima, negara menjamin rakyat Indonesia untuk memperoleh perlakuan yang adil di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Berikutnya hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sistem ketatanegaraan. Sebab hubungan antara Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 seperti hubungan antara roh dan jasad yang tidak terpisahkan. Jika Pancasila merupakan rohnya, maka Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 merupakan jasadnya. Pancasila merupakan nilai-nilai utama, sedangkan UUD NRI tahun 1945 merupakan bentuk hukumnya, sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Adapun contoh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terinspirasi dari Pancasila, diantaranya ialah sila pertama, tertuang di dalam pasal 29 ayat 1 yang membahas tentang negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan pasal 29 ayat 2 yang berbunyi negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pada sila yang kedua tertuang di pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pasal 34 ayat 2 yang berbunyi negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pada sila yang ketiga tertuang dalam pasal 31 ayat 5 yang berbunyi pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Sila keempat tertuang di dalam pasal 22E ayat 1 yang berbunyi pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Juga tertuang di dalam pasal 22E ayat 2 yang berbunyi pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wapres, DPRD.
Sedangkan pada sila yang kelima tertuang di dalam pasal 33 ayat 4 yang berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Berikutnya hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika. Setiap penduduk dari Sabang sampai Merauke terdiri atas suku bangsa, agama, dan kepercayaan, bahasa, serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat disatukan oleh sila ketiga Persatuan Indonesia. Dengan Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman di Indonesia dapat dikelola dengan baik sehingga mampu menciptakan kehidupan yang harmonis. Pancasila juga mengajak kita untuk membangun persatuan Indonesia, artinya tanpa persatuan bangsa Indonesia mudah tercerai-berai. Berdasarkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, upaya yang dapat dilakukan masyarakat Indonesia dalam menghadapi keberagaman antara lain mengedepankan perilaku toleransi, saling menghormati dan saling menghargai, hidup rukun serta bekerja sama. Dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila menjamin masyarakat yang beragam untuk memiliki hak yang setara dalam beribadah, bekerja, memperoleh fasilitas pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial, serta layanan-layanan publik lainnya. Berikutnya hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila menjadi dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus selalu berpedoman pada Pancasila karena Pancasila adalah dasar negara. Membangun Indonesia membutuhkan semangat Pancasila yang kokoh. Dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, kehidupan dibangun dengan memperhatikan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, rasa persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dilanjutkan dengan pertanyaan dan diskusi. Berikut ini akan Bulia sajikan beberapa soal dan pertanyaan yang harus kalian diskusikan dengan rekan sebangkumu. Setelah kalian mendiskusikan bersama rekan sebangku, maka jangan lupa sajikan hasil diskusimu di depan kelas dan berikan tanggapan dari hasil pemikiran yang disampaikan oleh teman-temanmu. Sampai jumpa.